Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rahman Hidayat. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Baik, slide yang pertama itu masuk ke slide yang 1. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu penciptaan pembangunan di Indonesia. Tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat ini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Next, yang kedua, masalah apa saja sih yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, masalah yang timbul akibat otonomi daerah. 1. Adanya eksploitasi pendapatan daerah. Kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. 3. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. 4. Kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. 5. Korupsi daerah. Keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Baik, kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut yaitu membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerintah pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan di masa dinasti politik. Next, yang ketiga, berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKV Febrio Kacaribu menekankan pemerintah akan terus meningkatkan pencepatan reformasi struktural dengan memanfaatkan momentum pandemi COVID-19. Reformasi ini dilakukan untuk mendorong investasi langsung yang berorientasi ekspor, meningkatkan integrasi perekonomian Indonesia ke dalam ekonomi global, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan non-komoditas, dan meningkatkan daya saing. Tema utama pada prioritas kebijakan fiskal tahun 2021 adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Salah satu prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2021 adalah program percepatan pembangunan nasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam pencepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, dan ketahanan pangan nasional. Yang keempat, next, kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Baik, hubungan kebijakan percepatan pembangunan pada peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi adalah Indonesia mengambil langkah nyata yaitu melakukan kerjasama dengan banyak negara guna saling bertukar pikiran, berbagi ilmu, dan saling menguntungkan mengenai ide atau wawasan tentang pencepatan pembangunan. Seperti pada bidang ekonomi, Indonesia telah melakukan hubungan perdagangan dengan cara bilateral atau melibatkan beberapa negara di suatu kawasan. Negara Indonesia juga mempunyai beberapa kerjasama dalam bidang produksi dengan negara-negara lain. Next, yang kelima, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Baik, tantangan di masa yang akan datang berdasarkan data CII World Factbook
2016. PDB Indonesia yang termasuk dalam PDB negara ASEAN terbesar USD 2,16 triliun masih lebih rendah dibandingkan PDB dari negeri Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Untuk itu Indonesia ditantang untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri sehingga bisa mendongkrak PDB Indonesia untuk bersaing dengan keempat negara dengan PDB tinggi. Untuk dapat meningkatkan PDB Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dari negara lain. Sumber daya manusia yang berkualitas pun harus terus ditingkatkan dan diasah kemampuan dan keterampilannya. Terlebih pada era digital seperti sekarang ini, sumber daya manusia yang lebih menguasai teknologi diharapkan dapat terus berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan produk dari jasa yang berkualitas. Era digital pun menjadi tantangan pada sistem packaging dan pemasaran untuk terus berinovasi dalam menarik minat calon customer baik dari dalam maupun luar negeri. Era pembayaran secara digital juga menjadi tantangan para penguasa agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran secara digital, terlebih saat masa pandemi demi memutuskan rantai penyebaran virus dari uang secara cash. Hambatan di masa yang akan datang, era globalisasi yang mulai mengarahkan seluruh aktivitas secara digital pun menemui kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain dari segi sumber daya manusia. Masih belum semua lapisan menguasai teknologi seperti masyarakat pedesaan dari daerah pelosok. Masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet. Hal inilah yang bisa menghambat edukasi teknologi pada masyarakat di daerah tersebut seperti pembelian secara online atau pembayaran secara digital. Di masa pandemik ini, isu-isu kesehatan masih menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi. Masih banyak perusahaan yang proses kegiatannya masih terbatas, jumlah karyawan yang dibatasi sehingga proses operasional belum bisa berjalan secara normal sepenuhnya dan berdampak pada pendapatan perusahaan. Next, solusi sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Yang pertama, guna membuat kunci kesuksesan dalam menghadapi persaingan global, kita harus memperkuat karakter bangsa, persatuan, menciptakan sikap nasionalisme, serta memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, guna pembangun ekonomi mikro semakin baik lagi, kita harus mengelolanya dengan sangat sempurna. Ketiga, menciptakan suatu antusias guna menciptakan semangat untuk berpikir secara kreatif dan berinovasi agar ide-ide baru akan terus muncul. Dan yang keempat, dengan mengupgrade SDM dan teknologi bisa kita semakin kuat dalam daya saing nasional maupun internasional nantinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.